Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nima Kusmaningari ingin menjelaskan materi mengenai pengelolaan bisnis retail, mata pelajaran pengelolaan bisnis retail untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Nah, materi di dalam pengelolaan bisnis retail kelas 11 yaitu bab 1 mengenal bisnis retail dan manajemennya. Yang pertama, kita akan mempelajari pemahaman dasar bisnis retail. Yang kedua, mengenai klasifikasi bisnis retail. Yang ketiga, mengenai manajemen dalam bisnis retail. Oke. Yang pertama akan kita bahas pemahaman dasar dalam bisnis retail. Nah, bisnis retail itu sendiri adalah cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk menggunakan pribadi dan bukan bisnis. Di sini pada praktiknya pengecer melakukan pembelian barang ataupun produk dalam jumlah besar dari produsen ataupun pengimport baik secara langsung maupun melalui grosir untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah yang kecil. Nah, di sini jenis-jenis bisnis retail dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada retail modern dan retail tradisional. Nah, di sini retail modern itu biasanya seperti supermarket atau hypermart gitu ya. Di sini pengertiannya sendiri kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir yang tempat berjualannya sangat luas, barang yang dijual banyak jenisnya, dan sistem pengelolaan manajemennya sudah modern, dan yang paling penting harga tidak bisa ditawar. Nah, usaha retail modern mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada harga jual sudah tetap sehingga tidak ada proses tawar-menawar. Yang kedua, sistem manajemen terkelola dengan baik. Yang ketiga, barang yang dijual banyak jenisnya. Yang keempat, pemajangan produk pada rak terbuka sehingga di sini memudahkan pelanggan untuk memilih produk sebelum dia memutuskan untuk membeli. Yang kelima, menawarkan kenyamanan dan tempat yang luas. Nah, banyak kan sekarang kalian lihat sendiri kalau retail modern itu pasti dia menyediakan lahan parkir ya, dan pasti tempatnya sangat luas sehingga memudahkan kita untuk berkunjung ke sana, nyaman lah intinya. Nah, di sini ada paradigma retail modern. Yang pertama, melakukan pencatatan dengan cermat. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang ketiga, cash flow-nya terencana. Keempat, lokasi strategis merupakan faktor paling penting dalam bisnis retail. Yang kelima, prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Yang keenam, pengelolaan jenis barang dengan dagangan sangat terarah. Yang ketujuh, seleksi merek yang sangat ketat dan seleksi pemasok yang sangat ketat. Di sini seperti kalau barang-barang yang masuk ke retail modern itu harus sudah mempunyai BPOM, nomor registrasi, dan pasti halal ya. Terus dia juga berlogo SNI itu halal, dan kalau misalnya dia menjual produk tidak halal juga harus diinformasikan, tidak boleh kalau tidak ada informasinya seperti itu. 8. Pengembangan bisnis terencana. Nah, sekarang kita masuk ke retail tradisional. Biasanya kalian sering jumpa itu adalah pasar-pasar tradisional. Di sini kegiatan jual beli barang secara eceran langsung ke konsumen terakhir, yang tempat penjualannya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya. Sistem pengelolaan manajemennya masih sederhana, dapat terjadi nego atau tawar-menawar. Ini seperti kebalikannya dari retail modern ya. Di sini ada ciri-ciri usaha retail tradisional. Yang pertama, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya. Mereka itu sama ya, hampir sama, jadi jenisnya itu homogen, jadi satu pedagang dengan pedagang yang lain itu barangnya sama. Tidak menawarkan kenyamanan berbelanja yang seperti kita pernah menjumpai di pasar tradisional ya. Masih jalanannya masih ada yang becek atau masih ada bau-bau kurang sedap. Nah, itu tidak menawarkan kenyamanan berbelanja. Lalu masih ada proses tawar-menawar harga dengan pedagang. Lakukan negosiasi. Tempatnya tidak terlalu luas, cenderung sempit ya. Jadi pedagang dengan pedagang satunya masih bisa ketemu gitu. Dan sistem pengelolaan atau manajemennya masih sederhana.
Paradigma retail tradisional ini sebenarnya kebalikannya dari retail modern ya. Yang pertama, melakukan pencatatan penjualan sederhana. Yang kedua, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk, kurang memilih lokasi, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang kelima, jenis barang dagangan yang tidak terarah, tidak ada merek seleksi atau seleksi merek. Ini biasanya siapapun homemade industri rumahan tuh bisa masuk semua gitu, yang tanpa harus ada nomor registrasi seperti itu, kayak kepercayaan aja bahwa ini produknya halal dan bahwa ini produknya baik atau tidak, seperti itu. Dan 7, kurang memperhatikan pemasok. 8, cash flow-nya tidak terencana. 9, pengembangan bisnis tidak terencana. Nah, dalam bisnis retail itu sendiri ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis eceran atau retail. Di sini ayo kita lihat bareng-bareng, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah suasana toko. Suasana toko yang mendukung bisa dikemas sebaik mungkin. Di sini bisa eksteriornya atau interiornya. Seperti kalian yang sering berbelanja ya di supermarket atau di retail manapun, pasti kamu melihat dulu suasananya seperti apa, interiornya seperti apa ya. Terus ada lokasi toko mempengaruhi tingkat kesuksesan bisnis retail. Di sini ada aksesnya, maksudnya aksesnya tuh ke sana itu gampang atau tidak. Infrastrukturnya seperti apa, legalitasnya dia legal atau tidak, dan terlihat atau tidak. Lalu lintasnya yang padas atau tidak. Fasilitas umum, biaya akuisisi, potensi pasar, arah pulang, dan peraturan. Nah, lokasi toko itu sangat penting ya. Terus harga yang tepat, harga juga sangat mempengaruhi keberhasilan pendirian bisnis retail. Di sini usahakan harga yang dibuat sesuai dengan kantong konsumen. Berarti kita harus ibaratnya harus survei harga dulu nih, pasarannya berapa. Jadi tidak semena-mena kita memberikan harga gitu. Harus sesuai dengan pasarannya seperti apa. Pramuniaga yang berkualitas. Di sini pramuniaga hendaknya mampu menarik simpati pelanggan dengan segala keramahannya. Karena apa? Karena pramuniaga itu ada di frontliner, ada garis di depan gitu ya. Dia yang menyambut semua konsumen atau customer yang datang, mau nggak mau ya dia harus menarik simpati pelanggan dengan keramahannya. Nah, manajemen bisnis retail. Nah, dalam bisnis retail juga ada manajemennya. Di sini segala cara mengatur secara menyeluruh untuk menjalankan usaha bisnis retail secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan. Di mana manajemen bisnis retail yang baik bakal menghasilkan tujuan yang diimpikan, itu bakalan sukses atau bakalan tercapai kalau manajemen dalam bisnis retailnya itu baik. Nah, kita lihat di sini manajemen bisnis retail. Yang pertama, prinsip manajemen bisnis retail. Yang pertama harus disiplin, kesatuan pengarahan, keadilan dan kejujuran, prakarsa, sangat kesatuan dan semangat kerja karyawan retail, penggajian karyawan retail, penggajian pegawai, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, pemusatan, hierarki, dan ketertiban. Gitu ya. Oke, lanjut yang kedua, manajemennya. Di sini kalau kalian bertanya, Bu, prakarsa itu apa sih? Di sini prakarsa itu adalah timbul dari diri seseorang sendiri menggunakan daya pikir. Biasanya untuk berguna itu untuk mewujudkan penyelesaian pekerjaan para karyawan itu sendiri. Yang kedua, fungsi manajemen bisnis retail. Di sini adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan lekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada 3 fungsi ya yang kita akan yang diringkas menjadi 3 fungsi. Yang pertama, pengorganisasian. Di sini pengorganisasian dilaksanakan cara membagi suatu kerjaan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil gitu ya, dan dibagi-bagi siapa yang bertanggung jawab di kerjaan A, B, dan C. Yang kedua, B, perencanaan. Dalam ilmu manajemen, perencanaan diartikan sebagai kegiatan memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki untuk untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengarahan.
tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Ketiga,